Namanya juga lapangan. Orang banyak. Kadang-kadang ada yang keinjak kakinya. Pasti ngomong dong. Itu untuk memuliakan ilmu, untuk menghormati ilmu, agar orang-orang siapapun tidak ada yang meremehkan ilmu. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Nabawiyah, karangan Syekh Hasan Al-Hafiz Asy-Sya'abi. Kemudian ada yang ngomong sebulan. Kemudian ada kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, tadi adalah cuplikan salah satu video pada saat Habib Bahar memberikan ceramah di satu tempat. Nah, di saat ceramah ini tiba-tiba Habib Bahar menghentikan ceramahnya dan mengakhiri ceramah tersebut dan langsung beranjak pergi. Dan tindakan Habib Bahar ini, sobat, sempat mengundang reaksi dan berbagai macam pro kontra dari netizen, dimana tadi Habib Bahar mengatakan masih ada yang ribut sehingga beliau tidak bisa melanjutkan ceramahnya. Jadi ini memang ada yang mengkritik dari Habib Bahar ini, yaitu TIJ. Dan bagaimana kritikan dari TIJ, sobat, mari kita dengarkan bersama. Si Bahar ngambek di ceramah, kemudian kabur pulang. Habib kayak gitu? Parah ente. Penjilat-penjilat si Bahar katanya apa? Udah diwanti-wanti dari awal, jangan ada yang ngomong, jangan ada yang bicara. Namanya juga lapangan, orang banyak. Kadang-kadang ada yang keinjak kakinya. Pasti ngomong dong. Habis itu pulang, uang sudah ada ya kan, uang bookingan. Kasihan ibu-ibu dari mana pengin lihat si Bahar ya kan. Dari pedalaman keluar untuk nonton pertunjukan si Bahar, ya, tiba-tiba ngambek pulang, saudara. Itu Habib kayak gitu. Gimana mau jadi guru kalau tidak sabar? Ya Allah, bayangkan kalau di sekolah kita itu ada orang, ada guru seperti itu. Tiba-tiba pulang, gaji mau, kerja nggak mau. Nah, di sini TIJ memberikan pendapatnya, sobat, bahwasanya tindakan dari Habib Bahar ini sungguh sangat disayangkan, karena bagaimanapun juga dia berceramah di depan khalayak yang cukup ramai. Jadi masyarakat tadi kalau kita lihat cukup berjajar ya, duduk dengan berdesakan lah, dengan ya kelihatan ramainya di situ. Dan mungkin orang-orang ini juga ada dari beberapa tempat yang cukup jauh gitu, datang untuk mendengarkan ceramah dari Habib Bahar. Karena orang-orang ini juga ada yang masih kecil, remaja maupun ibu-ibu, bapak-bapak. Dengan adanya berbagai usia yang hadir pada saat ceramah ini, tentu kemungkinan untuk adanya suara-suara itu ya cukup wajar kalau menurut TIJ di sini, sobat. Karena ya ini kan masyarakat ramai gitu, yang diadakan di satu perkampungan. Nah, di sini Habib Bahar klarifikasi kenapa dia melakukan hal itu. Ayo kita simak, sobat. Banyak yang bertanya begini, kenapa Habib Bahar waktu ceramah di Tangerang ada 7 tempat, yang 2 tempatnya Habib Bahar berhenti. Kenapa berhenti ceramah? Karena ada yang ribut. Itu menjadi pertanyaan besar itu. Menjadi pertanyaan besar di khalayak ramai. Kenapa ini Habib Bahar? Ngambek. Kenapa ini Habib Bahar? Arogan. Kok jamaah ribut, kok tahu-tahu pulang? Kenapa, Beb? Itu semata-mata ana lakukan. Ya, ana udah bilang, ana malam hari ini ada 7 tempat. Biar semua kebagian, ana ceramah nggak lama. Paham? Biar ente orang juga tahu. Ada 7 tempat, ana baru pulang dari bandara langsung ceramah.
Ana nggak peduli, namanya dakwah, capek, lelah, itu harus ditelan. Namanya dakwah. Mau nggak mau ya harus begitu. Kalau ada yang ngomong, Ana udah kasih peringatan. Ada yang ngomong, Ana pulang. Buat apa Ana datang kemari? Ana ini bukan pengamen yang menjual suara demi uang. Ana bukan biduan yang untuk menjadi bahan tontonan. Ini majelis ilmu, bukan majelis dangdutan. Paham? Jangan ada yang ribut. Sekali. Ada yang ribut lagi. Jangan ribut. 3 kali ribut. Kan Ana udah bilang jangan ribut. Ente orang masih ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pergi. Loh, kenapa, Beb? Ya. Takriman wa tasyrifan wa ta'ziman wa tahiyatan lil ilm. Itu untuk memuliakan ilmu, untuk menghormati ilmu, agar orang-orang siapapun tidak ada yang meremehkan ilmu. Oh, Bahar bin Smith jangan disamain sama kayak dai-dai lain yang bodoh amat. Justru itu perhatian. Justru itu mengajarkan. Ini loh, kalau lagi majelis taklim, minta orang jangan ribut. Sampai-sampai Al-Habib Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, barang siapa yang banyak berbicara atau ribut di majelis ilmu, dikhawatirkan meninggalnya su'ul khotimah. Untuk jadi pelajaran bagi orang-orang, ilmu itu mahal. Kita orang ini bukan kayak ustadz-ustadz lain, kiai-kiai lain yang datang nyampein ilmu, orang mau tahu, orang mau paham, mau enggak, yang penting dapat amplop. Ya, emang kita orang kiai amplop, ustadz amplop, habib amplop. Nah, kita orang ngasih ilmu. Kenapa ana lakukan itu? Biar orang bisa menghormati ilmu, biar orang bisa menghargai ilmu. Karena tidak ada yang lebih utama dan lebih mulia selain daripada ilmu. Paham? Tidak ada yang lebih mulia selain daripada ilmu. Nah, jadi di sini Sobat, Habib Bahar mengklarifikasi kenapa dia pada saat ceramah tadi, itu salah satu contohnya, dia setelah memberikan peringatan yang ketiga, tetap penontonnya tidak mau tenang ya, masih tetap berisik gitu. Akhirnya beliau meninggalkan tempat ceramah tersebut. Nah, jadi di sini Sobat, beliau mengatakan bahwasannya dia ini bukan seorang biduan dan ini acara bukan konser hiburan dangdut. Nah, di sini beliau melakukan itu demi memuliakan ilmu, sehingga beliau berharap penontonnya itu tetap tenang dan tidak berisik, sehingga apapun yang disampaikan oleh beliau akan tersampaikan dengan baik kepada penonton atau majelis yang menghadiri ceramah tersebut. Nah, di sini kalau kita padukan Sobat dengan kritikan dari TIJ, ya di sini memang Habib Bahar ada benar juga, karena beliau sangat memuliakan ilmu, sehingga apa yang disampaikan kepada audiensnya itu akan tersampaikan dengan baik. Apalagi tadi Sobat, beliau bilang bahwasanya ini saat ceramah di Tangerang, di mana pada hari yang sama beliau akan memberikan 7 ceramah di 7 tempat, sehingga waktu yang ada saat beliau berceramah ini kepingin waktunya ini cukup singkat. Jadi apa yang disampaikan itu telah ada durasi waktunya, sehingga beliau komit dengan waktu yang diberikan. Juga Habib Bahar menjelaskan bahwa dia juga baru pulang dari daerah lain, dari bandara langsung ke majelis tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini Sobat, memang Habib Bahar betul-betul menyediakan waktunya untuk pergi ke tempat ceramah ini gitu, lokasi ini. Dan kalau kita lihat lagi Sobat, TIJ juga tidak salah, karena menurut TIJ tadi bahwasannya pada saat kita memberikan ceramah di satu tempat yang terbuka, dan itu di tengah perkampungan masyarakat, penontonnya saat kita berceramah itu terdiri dari berbagai kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, bapak, ibu,
Dan orang ini juga berasal mungkin bukan hanya dari daerah tersebut. Namanya juga di tempat ini ya, tempat rame gitu. Ya pasti sedikit banyak terdengar suara-suara gitu. Dan ini cukup wajar. Jadi menurut TIJ, penceramah juga ya sedikit banyak harus bersabar gitu. Nah, disinilah perbedaannya sobat. Jadi kalau kita lihat sobat, memang Habib Bahar ini orangnya cukup tegas ya. Dia kepingin pada saat dia berceramah tidak terdengar lagi suara berisik, sehingga sampai pesannya yang akan disampaikan kepada penonton. Nah, ini sobat, di sini perbedaannya. Dan memang kita lihat Habib Bahar ini memang seseorang yang betul-betul memuliakan ilmu sebagaimana yang dia sampaikan tadi. Dan dia pada saat berceramah memang ingin ceramahnya itu efektif, dan penontonnya dia tidak mau berisik, tidak mau ribut-ribut, tidak ada suara yang mengganggu saat dia berceramah. Baik sobat, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.